Tiga pemain terbaru yang dipanggil Shin Tae-yong ke timnas Indonesia jelang lawan Irak dan Filipina. Sebanyak 3 pemain terbaru yang dipanggil Shin Tae-yong ke timnas Indonesia jelang melawan Irak dan Filipina akan saya ulas di video ini. Shin Tae-yong sebelumnya memanggil 22 pemain untuk 3 laga, yakni kontra Tanzania di laga uji coba 2 Juni tahun 2024, serta 2 laga pamungkas grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kontra Irak 6 Juni tahun 2024 dan Filipina 11 Juni tahun 2024. Untuk menghadapi 3 laga di atas, nyatanya Shin Tae-yong sadar membutuhkan pemain tambahan, terlebih Yan Sayuri yang masuk ke dalam daftar 22 pemain mengalami cedera. Alhasil, Shin Tae-yong memanggil 3 pemain tambahan. Lantas siapa saja pemain yang dimaksud? Yang pertama ada Malik Rizaldi. Shin Tae-yong memanggil pemain lokal tertajam di Liga 1 tahun 2023 sampai tahun 2024. Malik Rizaldi, winger 27 tahun ini, tampil brilian hingga mengantarkan Madura United lolos ke final Liga 1 tahun 2023 sampai tahun 2024. Dari 35 pertandingan di Liga 1 tahun 2023 sampai tahun 2024, Malik Rizaldi mengemas 13 gol dan 4 assist. Malik Rizaldi akan menjalani laga pamungkasnya bersama Madura United musim ini dengan menjamu Persib Bandung di leg 2 final Liga 1 tahun 2023 sampai tahun 2024. Jumat 31 Mei 2024 malam WIB. Semoga dengan terpanggilnya Malik Rizaldi ini bisa menyusul juga pemain-pemain dari Liga Indonesia atau yang biasa dengan sebutan local pride. Pasalnya coach Shin Tae-yong tidaklah memejamkan mata untuk pemain-pemain lokal dari liga yang mempunyai prestasi yang gemilang dan menjanjikan di masa depan bagi timnas Indonesia. Dan setidaknya perhatian dan kerja keras Shin Tae-yong juga sedikit membungkam para komentator-komentator lokal pride di Indonesia, di mana selama ini juga sudah tidak umum lagi hujatan-hujatan yang dilontarkan kepada Shin Tae-yong. Tentunya untuk kemajuan sepak bola di Indonesia, terutama untuk timnas Indonesia. Yang kedua ada Kelvin Verdong. Kelvin Verdong di luar dugaan muncul di sesi latihan timnas Indonesia yang dilangsungkan di Stadion Madia, Jakarta pada Jumat, 31 Mei 2024 pagi WIB. Ia ikut berlatih, meski belum memegang paspor Indonesia. Sesuai jadwal, berkas naturalisasi Kelvin Verdong baru akan dirapatkan di Komisi 3 dan 10 DPR RI pada Senin, 3 Juni tahun 2024. Karena itu, paling cepat Kelvin Verdong dapat turun saat timnas Indonesia bersua Filipina. Ia tak mungkin tampil melawan Tanzania karena belum memegang paspor Indonesia pada Minggu 2 Juni tahun 2024. Sementara saat timnas Indonesia bersua melawan Irak, proses perpindahan federasi Kelvin Verdong disinyalir belum rampung. Dan yang ketiga ada Nadeo Argawinata. Nadeo Argawinata melengkapi slot posisi kiper timnas Indonesia. Ia menyusul 2 penjaga gawang lain yang lebih dulu dipanggil Shin Tae-yong, yakni Fernando Ari dan Adi Satrio. Kehadiran Nadeo otomatis menutup slot kiper FC Dallas, Marten Paes. Sebelumnya banyak yang berharap proses Marten Paes di pengadilan arbitrase olahraga CAT sudah kelar, sehingga dapat turun melawan Irak dan Filipina. Shin Tae-yong mengaku fokusnya adalah untuk meningkatkan fisik pemainnya. Pelatih asal Korea Selatan itu berharap laga melawan Tanzania bisa membantu kesiapan para pemain sebelum melawan Irak. Sebagai informasi, duel antara timnas Indonesia versus Tanzania
dijadwalkan terlaksana di Stadion Madia Jakarta Minggu 2 Juni 2024. Skuad Garuda lalu bakal ditantang Irak pada 6 Juni tahun 2024. Ini merupakan ujian sesungguhnya bagi timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, laga antara timnas Indonesia versus Irak merupakan laga lanjutan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia. Timnas Indonesia butuh kemenangan bila ingin lolos ke babak selanjutnya. Untuk pertandingan besok, lebih penting meningkatkan performa pemain lewat uji coba ini. Fisik pemain juga, supaya bisa bermain 90 menit penuh saat melawan Irak daripada melihat hasil besok seperti apa, kata Shin Tae-yong. Sekali lagi, Shin Tae-yong menegaskan bahwa fokusnya adalah laga melawan Irak. Lebih lanjut, pelatih berusia 54 tahun itu meminta supporter untuk tak melihat hasil laga timnas Indonesia vs Tanzania. Terlebih, timnas Indonesia tak akan bermain full squad ketika melawan Tanzania. Semua fokus itu pada tanggal 6 lawan Irak. Karena banyak pemain yang istirahat dan liburan juga. Mohon jangan melihat hasil besok seperti apa dan berharap besok hasil harus bagus, ucap Shin Tae-yong. Sementara itu, timnas Indonesia masih akan memiliki satu jadwal lagi setelah melawan Irak. Laga tersebut adalah melawan Filipina. Ini menjadi momen terakhir timnas Indonesia untuk memastikan diri lolos bila menderita kekalahan dari Irak. Beruntungnya, timnas Indonesia nantinya bakal berstatus sebagai tuan rumah. Dua pertandingan tersebut dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta.